Perkenalkan, saya Bogi Sanjaya, owner dari Sanjaya Gecko. Sanjaya Gecko adalah sebuah peternakan berbagai jenis gecko yang mengembangkan seni dalam genetika. Kami beternak dengan cara selective breeding, dan hingga saat ini kami memiliki 1.200 ekor gecko. Halo guys, salam toke. Oke, hari ini kita bakal bikin video tentang perawatan gecko di masa hujan. Sebelumnya buat teman-teman yang pelihara gecko kan banyak yang tanya tuh, kalau hujan gini mungkin ada beberapa masalah di geckonya. Entah itu nggak mau makan, entah itu bahkan muntah atau pupnya jelek juga. Nah, buat teman-teman ini ada beberapa tips dan trik dari kami. Saya Bogi Sanjaya dan ini siapa ya? rahasia. Dan ini perlu kenalan nggak? Tahu. Oke, besok aja kita kenalannya. Oke, hari ini kita mau kasih tahu beberapa tips and trik buat teman-teman supaya geckonya mau makan dengan memperhatikan juga ya karakter gecko kita. Jadi gecko ini sebenarnya dia makan, tapi kalau misal musim hujan ini ya mungkin makannya bakal berkurang. Kenapa? Karena gecko kan dia makhluk berdarah dingin ya, artinya suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, dan suhu lingkungan itu digunakan untuk mencerna makanannya, sehingga metabolisme itu terjadi ketika suhu badan dari gecko tersebut agak hangat ya, mungkin sekitar 30 sampai 32 itu bagus buat metabolisme seekor gecko. Nah, suhu itu dicapai ketika gecko itu siang hari ya, ketika gecko sebenarnya agak-agak tidur dia siang hari itu. Nah, dia bermetabolisme bagus di saat jam-jam itu. Nah, yang terjadi saat musim hujan ini kan kadang suhu siang hari itu dingin kalau pas hujan. Nah, itu kadang gecko jadi makannya bakal karena metabolisme melambat, nah dia makan tuh bakal agak sedikit, karena ya yang dicerna kan sedikit gitu loh. Jadi bakal sangat berpengaruh. Jadi teman-teman jangan bingung kalau geckonya berkurang makannya. Nah guys, ini kayaknya kakak ini mau ngasih beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin sudah dirangkum. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin menjawab beberapa rasa penasaran teman-teman ya terkait gecko ini. Yuk kita sini. Pertanyaan pertama, setting kandang yang benar itu gimana sih kak? Nah, setting kandang sih sebenarnya yang simple ya, cuma intinya kandangnya agak luas pertama, terus yang kedua dia alasnya yang kalau kita sarankan ya kertas, terus yang ketiga ada kalsium dan juga ada air. Itu aja sih sebenarnya 3 syarat pokok kandang itu. Nah, ini kita ada contoh kandang yang mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, ini contoh kandang gecko yang menurut kami lumayan ideal sih. Kayak kita pakai cage gitu. Ini cage ukuran L, pendek aja udah cukup sih. Kalau tinggi juga lebih bagus. Ini kandang ukuran L, cage L. Terus dia tuh kandang akrilik ya, ini kandang akrilik. Mereknya sih terserah mau apa aja. Ini dia lumayan menampung gecko. Maksudnya cukup pas gitu ya buat gecko dewasa. Terus
alasnya yang bagus ya kertas, ini kertas. Ada wadah minum, tunjukin kan? Ini ada wadah minum, yang ini yang kiri ya. Ya, terus ada wadah kalsium satunya. Nah, kelihatan kan? Itu yang putih kalsium, yang warna gelap itu minumnya air putih biasa. Terus Kiko ini kan lagi musim hujan ini. Nah, kalau bisa ruangannya kalau yang siang ya yang agak terbuka gitu, jadi dia dapat pantulan sinar matahari ya. Ya bukan sinar matahari langsung, tapi artinya suhu ini masuk gitu loh, suhu kehangatan dari matahari ini masuk, jadi dia dapat suhu sekitar 30-an itu dapat. Nah, kalau di tempat teman-teman nggak ada suhu segitu, artinya suhunya cuma terus-terusan di start di 25 sampai 28 mungkin, itu teman-teman bisa pakai heatpad. Heatpad itu semacam penghangat ya, penghangat bentuknya kayak apa ya, pokoknya penghangat, entah itu keramik entah itu kabel ya, itu dia ada kok di Shopee, Tokopedia gitu, banyak. Nah, kalau memang butuh itu ya beli aja, kan nggak mahal tuh, paling kisaran berapa. Terus udah sih kalau setting kandang simple kayak gitu sih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi tentang kandang ya di kolom komentar. Terus lagi Kak, Pertanyaan kedua, Kak, Keko saya makannya sedikit, kalau pup jelek gimana Kak? nah itu satu. Oh Kak, Itu saya makannya sedikit. Ya kalau Keko makan sedikit itu kan wajar, emang tadi kan udah saya bilang ya, kalau Keko itu makannya memang kalau musim hujan atau agak dingin itu dia bakal lebih sedikit, jadi jangan dipaksakan itu teman-teman. Jadi jangan bingung, nggak usah bingung-bingung kayak bingung banget gitu, kayak stres gitu, nggak usah gitu ya. Ini yang di tangan saya ini SHTCTP Hillboy Project, jadi dia emang warnanya khas ya, kepalanya agak merah, lebih merah dari badannya gitu. Oke, lanjut. terus kalau pupnya jelek gimana? Nah, sebenarnya pup jelek itu pengaruh dari makanan juga. Kalau misal makanannya lagi sedikit ya, dia pupnya otomatis agak encer ya. Nah, jelek itu kata apa ya, sampai bisa dibilang jelek itu pun sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Jadi nggak cuma asal Keko kita kelihatan pup jelek menurut kita terus langsung bisa dibilang jelek, itu harusnya nggak semudah itu kita mengatakan pup jelek. Pup jelek sendiri menurut saya sih kalau pupnya itu benar-benar encer banget dan warna hijau dan baunya menyengat biasanya. Tapi kalau masih belum belum 3 kriteria itu menurut saya masih belum terlalu jelek ya. Itu sih tentang pup. Jadi jangan terlalu mudah. Jadi kriterianya ada hijau, bau, dan bentuk encer gitu. Lanjut, kalau jangkrik dimuntahin gimana Kak? Nah, sebenarnya kalau jangkrik itu kan dia pakan yang menurut saya udah cukup bagus ya. Jadi kalau kondisinya baik, artinya si jangkrik itu sudah diproses dengan baik, misal dikasih guard atau dikasih penanganan atau perawatan yang baik, itu menurut saya sih nggak bakal dimuntahin gitu ya, kecuali dalam kondisi khusus seperti misalnya si jangkrik ini dia kotor. Pertama kotor itu artinya kena pup teman-temannya, jadi kayak jadi lembab banget terus jadi kotor gitu loh. Nah itu
bakteri itu bisa bikin gecko muntah. Nah, terus bisa juga karena pertama karena karena jangkrik kotor, bisa juga karena jangkrik itu nggak dapat nutrisi yang cukup, jadi kayak nutrisinya yang jelek gitu loh, misal kayak sayuran yang busuk atau apa gitu kan, kalau masuk ke perut jangkrik nanti ya malah jadi penyakit toh sebenarnya, karena bawa bakteri yang jelek. Terus tadi jangkrik kotor ya itu masih masuknya. Terus yang kedua, bisa juga terlalu banyak ngasih makan si gecko pakai jangkrik ini. Nah, kalau terlalu banyak nanti dia jadinya nggak bisa mencerna, jadinya harus kembali dimuntahkan. Nah, itu juga benar-benar kacau sih, maksudnya bikin gecko sakit itu kalau kayak gitu. Jadi kalau muntahnya gara-gara jangkrik itu kayak semacam keracunan gitu loh. Tadi kan bisa keracunan, nah bisa jadi ini yang kedua ini kelebihan gitu loh. Itu. Nah, akhir-akhir ini kan musim hujan. Nah, ini banyak emang gecko muntah karena pencernaannya kan belum putus gitu, tapi udah dikasih segitu. Jadi dia nggak siap gitu. Dan ngasih makan. Nah, ini yang ketiga. Kan tadi yang pertama gecko jangkriknya kotor ya. Terus yang kedua kebanyakan ngasih makan. Ini juga kebanyakan ngasih makan ini nggak cuma jangkriknya volumenya banyak, tapi juga bisa jeda pemberian makannya itu terlalu sempit. Misal 1 hari itu terlalu sempit. Jadi yang bagus kan 2 hari sekali sampai 3 hari sekali gitu ya. Dan jangan memaksakan gecko buat makan terus, itu tidak membuat gecko menjadi besar sih menurut saya, tapi membuat gecko menjadi sakit. Bahkan bisa jadi obesitas juga. Obesitas itu nggak bagus ya teman-teman. Itu sih. Oke, lanjut Kak. Terus kalau gecko kurus gimana Kak? Nah, itu gecko kurus itu terkait dengan tadi ya. Sebenarnya kurus, normal sama gendut itu kan persepsi ya, persepsi orang ya. Jadi kalau teman-teman lihat gecko ini apa, coba lihat ya teman-teman. Lihat gecko ini apa? Kurus, gendut, atau udah normal aja? Nah, ini kayak gini. Nah, kalau menurut teman-teman mungkin ini masuknya kurus ya, atau mungkin normal ya. Nah, itu yang benar ini adalah gecko yang normal. Artinya gecko normal tuh ya segini teman-teman. Maksudnya mau antara kurus, gendut sama normal ya normalnya segini. Banyak yang mengira gecko sehat tuh gecko yang gendut, padahal enggak teman-teman sama sekali. Justru gecko gendut itu berpotensi banyak masalah. Kalau di betina biasanya dia jadi susah ovulasi, jadi tertunda atau bagaimana, itu sangat-sangat mungkin kalau buat teman-teman yang beternak itu mengganggu ya. Terus juga kalau obesitas bisa jadi nanti dia pernah sudden death gitu, tahu sudden death, jadi mati tiba-tiba. Terus juga kalau kegemukan itu banyak masalah lainnya lah pokoknya. Jadi kalau bisa gecko itu diusahakan dalam kondisi yang normal, jangan sampai kegendutan. Nah, sebelum geckonya yang disuruh, kita dulu harus paham. Jadi kriteria gecko gendut itu seperti apa, normal seperti apa, dan kurus seperti apa. Nah, kalau tadi tanyanya kurus, jadi kurus itu dia menurut saya kurus tuh sampai kelihatan tulang ini ya, kelihatan tulang punggungnya itu sampai bentuknya kayak semacam lancip gini loh. Nah, gini geckonya badan geckonya jadi lancip gini, dan tengahnya itu tulang itu baru kriteria kurus teman-teman. Jadi kalau ekor segini tuh ini bukan sakit, bukan apa, ini emang gecko normal segini teman-teman. Itu jadi bisa dipahami juga ya. Mungkin itu dulu video di hari ini, sepertinya sudah sangat jelas, dan kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Buat teman-teman yang
minat keko-keko dari Sanjay Keko, bisa cek di website kita www.sanjaykeko.com. Nah, kalau teman-teman berminat juga bisa juga ikuti lelang kita di Instagram kita, apa kak? Di @keko Jogja Store. Apa kak? @keko Jogja Store. Nah itu, terus kalau Facebook kita juga ada, kita update juga di YouTube kemarin juga kita upload. Jadi kalau yang kita upload di website itu keko-keko yang memang kita sudah seleksi yang bagus-bagus. Jadi hasil selective breeding kita gitu loh teman-teman, mungkin bisa nerusin atau bisa cocok lah buat ditaruh di ruangan gitu, buat apa ya, hiasan gitu, cocok banget karena gekonya udah cakep banget sih. Nah kalau yang bahan-bahan atau yang harganya sangat terjangkau itu kita biasa lelang di Instagram tadi. Instagram apa Kak? @keko Jogja Store. Nah itulah pokoknya. Nah kalau teman-teman mau pelihara gecko terus belum punya perlengkapannya seperti kalsium, kemudian guide load, kemudian Rebio Vigo ya. Oh ya tadi yang Rebio Vigo itu fungsinya buat kalau gecko benar-benar udah jelek tadi ya, yang sakit tadi ya, itu kita biasa kasih Rebio Vigo. Itu manjur banget buat mengatasi permasalahan di pencernaan gecko. Jadi dengan probiotik fungsinya buat melancarkan sistem pencernaan di gecko. Itu lebih ke pencegahan sih daripada pengobatan. Oke teman-teman, gitu ya video kali ini tentang perawatan gecko di musim hujan. Thank you banget dah support channel ini. Semoga dunia pergekoan terus berkembang. Apabila ada salah kata mohon maaf. Thank you very much. Salam toke. Kok kamu enggak? Ayo bareng. Salam toke.